Hari ini adalah hari terakhir kalender 2024. Besok akan memasuki penanggalan baru, yaitu 2025. Jadi ada beberapa catatan yang nanti bakal Mr. Prabowo hadapi di awal-awal periode pemerintahan sampai akhir periode pemerintahan ya. Jadi kalau misalnya kita gabungkan ke dalam 3 klaster gitu, yaitu politik, hukum, dan ekonomi, maka masing-masing klaster ini membawa problematika yang tidak ringan ya, yang bakal dihadapi oleh Mr. Prabowo. Politik ya, sampai di penghujung 2024 ini belum menunjukkan bahwa iklim politik kita adalah iklim yang cerah mengembirakan bagi baik pelaku politik maupun masyarakat. Masih banyak diwarnai intrik-intrik, mulai dari elit politik hingga ketegangan di akar rumput. Itu dari sisi politik. Ya mudah saja sebetulnya kalau kita mau melihat indikator apakah politik kita sudah semakin dewasa atau justru sebaliknya. Ya nanti kita lihat laporan indeks demokrasi kita ya. Ya mungkin boleh ada yang mengatakan bahwa itu kan yang membuat kan ya lembaga asing. Ya tetapi itu adalah produk dari lembaga yang sangat bergengsi di dunia internasional, yaitu Economist Intelligence Unit, dan itu jadi bahan rujukan negara-negara di seluruh dunia. Ya kita bagian dari tata pergaulan internasional, tidak bisa mengabaikan hal itu ya. Tetap kita harus care terhadap report yang dilakukan oleh EIU. Dulu saya sempat memprediksi bahwa indeks demokrasi kita ya kalau toh tidak dikatakan memburuk, paling tidak belum membaik ya indeks demokrasi. Demikian juga dengan persepsi korupsi, itu juga kita belum membaik. Ada kemungkinan memburuk ya, ada kemungkinan buruk. Nah kemudian kalau masalah hukum itu sama. Mr. Prabowo menghadapi cuaca hukum yang ya kurang bersahabat ya. Artinya masih ada praktek-praktek yang injustice not equal for the people. Artinya ketika hukum itu ke bawah itu begitu tajam, tapi ketika ke atas itu masih tumpul. Itu dirasakan oleh masyarakat luas. Jadi PR Mr. Prabowo di bidang hukum pun juga tidak ringan, tapi Mr. Prabowo sudah bertekad untuk membawa bangsa ini ke bangsa yang lebih bermartabat. Artinya dari sisi politik juga lebih demokratis, kemudian dari sisi hukum juga tegak, sebagaimana proses hukum itu berjalan sebagaimana mestinya. Nah untuk ekonomi juga tidak ringan apa yang dihadapi oleh Mr. Prabowo. Kalau kemarin sempat rame-rame, dan
sampai sekarang masih berlangsung tentang kenaikan PPN 12%, yang itu jelas akan memberatkan masyarakat. Tetapi di sisi yang lain, pemerintah membutuhkan ruang fiskal yang cukup longgar, sehingga salah satunya adalah menaikkan PPN. Itu satu dilema yang ya tidak mudah untuk dipecahkan. Dari sisi moneter, kalau tadi fiskal, dari sisi moneter juga di ujung tahun 2024 kurs juga mengkhawatirkan sudah tembus 16.000. Kemudian di bidang pembangunan ekonomi, Mr. Prabowo bertekad in the next 3 years kita akan self sufficient. Kita akan belum self sufficient kalau apa yang statementkan oleh Mr. Prabowo in 3 years itu adalah mengatasi kesenjangan atau food lag gitu ya. Sehingga kita tidak akan mengalami krisis pangan. Kemudian dalam 4 tahun itu Mr. Prabowo bertekad untuk self sufficient, artinya swasembada pangan. Itu juga PR yang tidak ringan karena delay masih impor, beras impor, susu impor, gandum impor. Itu saya tidak yakin dalam satu periode ini akan tercapai. Tetapi ya tidak tahu, Mr. Prabowo tentu punya kalkulasi tersendiri, dan saya berharap bahwa yang benar adalah tekad Mr. Prabowo dan prediksi saya salah. Ada yang lain lagi, yaitu kesenjangan antar daerah. Ya, kesenjangan antar daerah. Kalau kemarin kita mendengar istilah proyek strategis nasional, itu sebetulnya salah satu tujuannya adalah untuk memeratakan pembangunan. Itu dalam prakteknya justru diwarnai oleh ketegangan sosial, ketegangan ekonomi, bahkan ketegangan politik, karena PSN kemudian dikaitkan dengan PIK 2, kemudian Rempang. Itu menunjukkan bahwa problematika tentang pembangunan ekonomi itu juga tidak ringan, karena PIK 2 itu alih-alih akan meratakan pembangunan, tapi justru PIK 2 maupun Rempang itu cenderung akan mengarah pada inequality in economic development. Jadi akan mengarah pada kesenjangan pembangunan antar daerah. Kemudian apalagi ya? Ya saya kira masih banyak, tapi itu dengan bekal sebagai mantan Danjen Kopassus, kemudian ditempa begitu hebat di Lembah Tidar, kita berharap Mr. Prabowo mampu mengarungi bahtera kabinet hingga ujung masa bakti. Salam konstitusi.